Assalamualaikum, salam literasi. Putu buku, kesempatan kali ini ada nemu buku lama ini di rak buku, judulnya Puasa Titian Menuju Ar-Royan. Penulisnya Bunga Rampe ya, jadi Nurcholish Madjid dan kawan-kawan. Penyuntingnya ada Sufianto dan Lulu Rofiqoh ya, dari Jawa Timur keduanya ini. Mengapa buku ini pertama? Ya, Putu buku biasa. Kita semangatnya adalah tidak bedah buku secara serius. Kita hanya cerita tentang bagaimana interaksi saya dengan satu buku. Entah apa yang saya rasakan atau apa yang saya pikirkan dengan buku itu. Sebenarnya buku ini udah lama saya miliki dan sudah pernah saya baca. Ini memang secara rutin berkala saya mengulang-ulang lagi tema-tema puasa di menjelang memasuki bulan Ramadan. Seperti hari ini tepat sekitar sebulan lagi masuk bulan Ramadan. Karena ini udah awal Februari dan nanti di awal Maret kan kita sudah masuk Ramadan tahun 1445 Hijriah ya. Oke, kita akan ngobrolin buku ini ya. Karena buku ini Bunga Rampe, jadi saya mau minta maaf dulu, disclaimer dulu. Saya mungkin nanti agak tertatih-tatih mencari benang merahnya. Karena Bunga Rampe ya, tulisan banyak tokoh, tapi semuanya tentang puasa ya. Nah, buku ini saya miliki kalau saya ngeliat, saya dulu masih punya tradisi menuliskan begini ya. Sekarang udah enggak ini. Menuliskan kapan saya beli bukunya. Ternyata saya beli di bulan Syawal 1421 Hijriah. Yang artinya itu secara Masehi tahun 2001 ya. Masih awal-awal pernikahan saya, ini anak saya umur setahun, yang anak pertama saya. Dan menariknya adalah cetakannya ini, cetakan pertamanya itu tahun 2000, sehingga buku ini belum lama terbit saya beli ya, lumayan fresh karena tahun 2000 saya 2000 November 2000 saya 2001 sudah memiliki buku ini. Nah, oke, saya akan merayap perlahan-lahan ini karena Bunga Rampe jadi panjang ya. Pertama, buku ini ada prakata penyunting ya. Penyuntingnya itu tadi saya sampaikan di awal, ada namanya Pak Sufianto dan Lulu Rofiqoh ya. Keduanya ini aktivis, kalau Pak Sufianto ini IMM ya, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ya. Usuluddin, yang jelas dia kuliah Usuluddin. Lulu Rofiqoh pun sama ya, dia karirnya di HMI Komisariat Usuluddin IAIN. Jadi sama-sama Fakultas Usuluddin. Keduanya menjadi penyunting buku ini, dan buku ini terdiri dari 33 judul. Jadi bisa jadi melibatkan 33 penulis ya. Walaupun saya itu tadi coba menginventarisir melalui biografi penulisnya ya. Itu di bab terakhir. Itu saya hanya mendapatkan 12 nama penulis. Tapi ternyata kalau 33 judul. Jadi memang ada beberapa penulis yang tidak dicantumkan biodata penulisnya. Ya. Baiklah, dimulai dari Profesor, ini pembukaannya, pengantarnya itu dari Profesor Syafi'i Ma'arif ya. Pernah menjadi ketua Muhammadiyah, Syafi'i Ma'arif. Dia memberikan judul yang indah. Saya akan baca judul-judulnya aja nanti sambil sekilas tentang isinya ya. Ramadan di antara transformasi sosial dan transformasi spiritual. Menarik ya. Jadi kalau dulu manggilnya apa sih? Abah, apa ya? Syafi'i Ma'arif. Buya Syafi'i. Buya Syafi'i ini mengambil dua sudut pandang, yaitu transformasi sosial dan transformasi spiritual. Dan saya pikir ini memang ketemu banget sih di bulan Ramadan ini. Satu puasa itu dua titik temu itu sangat ini. Oh ya, mungkin buat pengingat teman-teman ya, ini saya punya tradisi tadi mengulang-ulang bahasan Ramadan di menjelang bulan Ramadan. Sebenarnya itu bagian dari 4 ya. Kalau kesiapan puasa itu kan ada 4 ya. Istidadul ilmi, istidadul jasadi, istidadul mali, wa istidadul ruh ya. Kesiapan di bulan Ramadan itu pertama kesiapan ilmunya ya, seperti yang saya lakukan ini, buka lagi buku-buku tentang puasa. Kemudian kesiapan fisik kita harus sehat. Kemudian kesiapan uang kita sehingga kita bisa menjalani bulan Ramadan dengan tidak perlu keteteran secara ekonomi gitu ya.
Kemudian persiapan ruhani, ruhiyah, maka kita mulai ancang-ancang menambah intensitas keakraban kita dengan Allah, tentunya menjadi itu penguatan spiritualnya. Nah, kebetulan nih di pengantarnya pun dia transformasi spiritual ya, transformasi sosial dan spiritual. Jadi dua kutub yang sebenarnya itu saling bertemunya di aktivitas puasa. Puasa itu kan kita secara fisik lapar, tapi kita spiritual gitu. Jadi ada aktivitas spiritual ya, ruhani ya, yang kita jalani di sepanjang bulan Ramadan itu. Karena ibadah ini ibadah yang tidak terlihat, beda dengan sholat atau haji atau ya kan. Kalau ini tidak kelihatan karena kita puasa nggak puasa nggak ada yang tahu. Jadi ini sangat spiritual ya. Baiklah, merangkak ya, saya akan ceritakan susunan sistematika buku ini. Buku ini terdiri dari 6 bab. 6 bab. Bagus sekali nyusunnya. Makanya saya berterima kasih sekali dengan penyuntingnya yang pandai menyusun. Walaupun bunga rampai, kendala di bunga rampai mungkin teman-teman ngerasain ya. Kalau kita baca buku yang berisi tulisan dari banyak penulis itu kan kadang rentang-perentang gitu ya materinya gitu. Tapi si penyunting ini menyusunnya dalam bab-bab yang sangat membantu. Bagian pertama, nyebutnya bagian bukan bab ya. Bagian pertama diberi judul oleh penyunting perspektif makna puasa secara universal. Jadi perspektif makna puasa secara universal. Dibuka oleh tulisan Dahlan Iskan, ya, wartawan ini ya. Sehingga judulnya Puasa di Lintasan Hari. Ini tulisan ini sederhana tapi menarik. Jadi cerita tentang kehidupan ya, misalnya lintas waktu gitu ya, keseharian puasa. Kalau dia naik pesawat, lintas waktu seperti apa, atau orang-orang yang bekerja di transportasi yang sebenarnya tanda petik kalau menggunakan rukhsahnya, kemudahan sebagai musafir, dia bisa jadi tidak berpuasa. Tapi ada beberapa tokoh di sini dikutip oleh Dahlan. Seperti biasa ya, Dahlan Iskan ini seorang yang indah kalau mendeskripsikan satu cerita. Ini menurut saya cocok ditaruh di depan memang. Jadi cerita tentang puasa di lintasan hari. Kemudian yang kedua adalah Kiai Hasyim Muzadi. Ya, dia menuliskan tentang puasa dan keseimbangan jiwa. Tawazun, keseimbangan. Menarik ya, jadi berasa ada tawazun. Kemudian Lutfi Rahman menuliskan tentang nilai ikhlas dalam puasa Ramadan. Nilai ikhlas, ini yang tadi saya sampaikan. Ini ibadah yang nggak terasa, nggak kelihatan secara fisik, tapi mesti kita jalani, dan ini membutuhkan keikhlasan. Beberapa ayat sebenarnya, ayat dan dalil kan banyak ya tentang pentingnya ikhlas, dan ikhlas itu murni, ikhlas itu tulus gitu ya. Saya pikir ini menjadi renungan kita bersama, yang saya bahkan ketika kemarin ngobrol dengan istri itu kayak tema-tema menghubungkan spiritualitas gitu, atau tema-tema kedekatan ibadah yang spiritual gitu. Itu tuh menjadi penting gitu, karena sekarang ini kita sering terjebak oleh ritual yang formal gitu, sehingga spiritualnya tercecer. Sehingga Ramadan ini saya pikir saat yang tepat dia melakukan ibadah-ibadah, menggerus kembali nilai-nilai keikhlasan kita. Bukan menggerus, menyuburkan kembali ya benih-benih keikhlasan dalam ibadah kita. Kemudian hayati puasa berarti pemaaf. Ini tulisan Said Al-Munawar. Menarik ya. Kalau kita bisa menghayati ibadah puasa ini, hasil akhirnya adalah pemaaf. Karena kita lapang, lebar, menyemesta. Kemudian yang Fakhri Ali, berikutnya Fakhri Ali itu puasa, sogo, lasakna, serta pudarnya simbol religiusitas. Ini kalau ini agak sedikit kontemporer ya. Bang Fakhri Ali ini menuliskan tentang puasa, sogno, dan laksakna, pudarnya simbol religiusitas. Ini saya coba tak nukil beberapa ininya ya. Jadi ini ya sama dengan yang disampaikan Bang Dahlan Iskan tadi ya. Jadi dia mengambil kehidupan keseharian ya di perkotaan yang dari sudut pandang kacamata puasa. Bagaimana puasa itu berat, ibadah yang berat dilaksanakan di
di masyarakat gitu. Di beberapa tempat justru ternyata berat gitu. Ya. Lalu apa yang kajiannya menarik ya. Ini dari sudut pandang kekinian lah gitu ya. Sehingga menjadi sesuatu yang apa ya, religius itu menjadi rumit di zaman modern ini ya. Jadi fenomena ini yang kembali perlu dicolek-colek kembali. Walaupun kalau sekarang sih kita udah ngerasain ya betapa tilawah di mana-mana ya kan. Saya pikir saya termasuk yang menikmati sekali suasana Ramadan di belakangan ini ya. Mungkin ditulis ini di tahun 2000 ya, masih belum sedemikian sekarang ini ya. Religiusitasnya udah tumbuh. Oke, bagian kedua. Ini ada 9 judul bagian kedua ini. Diberi judul oleh penyunting dengan dimensi spiritual Ramadan. Jadi ini fokus di bagian kedua ini tentang spiritualitas Ramadan. Penulis pertama adalah Khalil Bisri, Kiai Haji Khalil Bisri. Mengapa Ramadan? Apakah kita sedang sakit? Wow ya. Jadi ini cerita tentang perintah Ramadan yang demikian merefleksikan diri kita, ya. Jadi apa ya? Di sini disampaikan mengapa ada istilah ayyaman ma'dudat, mengapa ada hari-hari yang terbilang, jadi terukur, gitu. Ya. Sebenarnya kalau kita mau mendalami mengapa angkanya itu sebulan, ternyata juga ada ceritanya kan di situ. Sehingga penulis ini Khalil Bisri mengingatkan bahwa sebenarnya puasa itu tidak membuat kita sakit. Bahkan dia memberikan beberapa fakta yang justru membuktikan kebenaran sumu tasihu. Jadi kalau berpuasa itu justru sehat gitu ya. Saya pikir teman-teman juga udah mulai merasakan ya. Saya pernah punya teman yang non muslim ya, tidak memeluk agama Islam namun rajin puasa. Puasa dalam tanda petik menahan makan dalam jam tertentu, memang tidak seperti kita yang puasa ya. Tapi ternyata dia menjalaninya karena menjaga kesehatan. Jadi sebenarnya banyak data-data empiris yang bisa dibuktikan bahwa puasa itu menyehatkan. Kemudian Malik Fajar. Nah, berikutnya. Tulisan berikutnya adalah Malik Fajar. Ini malah jadi mau. Memang lengkap sekali ini ya penulisnya ya, dari si Nahdliyin, Nahdlatul Ulama maupun dari Muhammadiyah. Judulnya Ramadan Bulan Mawas Diri, semakin tinggi semakin disorot. Jadi bagaimana puasa Ramadan ini adalah bulan untuk mawas diri. Ya. Bagaimana kesempatan kita melakukan apa ya? Mawas diri itu berarti menghidupkan hati kita, gitu. Menghidupkan hati kita. Jadi Ramadan ini saat yang tepat untuk itu. Karena ada 2 kurikulum ya. Kurikulum Ramadan itu kan asyam wal qiyam gitu kan. Puasa dan bangun malam gitu. Puasanya itu di siang hari, malamnya sholat. Sehingga dua kurikulum ini tentu arahnya adalah ke mawas diri. Jadi Malik Fajar mengingatkan itu. Kemudian judul yang berikutnya masih di bagian 2 ya, tentang bagian 2 tadi tentang spiritual ya. Yang berikutnya adalah Sahal Mahfuz. Wah, ini dari Nahdliyin lagi ya. Sahal Mahfuz, Kiai Haji Sahal Mahfuz menuliskan tentang bebas dari pengaruh setan, kebajikan jadi investasi akhirat. Jadi Ustadz Sahal ini menyoroti pada bagaimana bulan Ramadan ini kita terbebas dari setan. Sehingga ini saat yang tepat kita melakukan investasi akhirat kita. Tidak panjang, Sahal Mahfuz tidak panjang tapi sangat fokus gitu pada bagaimana kita terlepas dari belenggu godaan setan. Kemudian Khalil Bisri, Kiai Haji Khalil Bisri ini mengambil judul Lailatul Qadar. Tepat ya, spiritual Lailatul Qadar paling cocok ini, karena Lailatul Qadar itu adalah satu malam yang menjadi penentuan atas takdir ditetapkan, dan ini sangat spiritual ya. Jadi kalau banyak cerita para pemburu Lailatul Qadar itu bagaimana terasanya semuanya adalah fenomena-fenomena spiritual, bukan hal yang fisiologis namun sangat spiritual.
Dan ini menjadi target Ramadan kita mestinya, karena dahsyat. Malam ini dahsyat. Malam Lailatul Qadar itu malam yang dahsyat. Oke, lanjut saja, masih tentang spiritual di bagian kedua, yaitu spiritual nih. Tulisan dari Mustafa Bisri. Wow, ini penyair nih, Mustafa Bisri ini penyair favorit saya, Gusmus ya. Dia memberikan judul Taat Ibadah dan Takarub, bebas menyendiri dengan diri sendiri. Jadi Mustafa Bisri menekankan pada kemewahan kita, kemewahan atau apa namanya ya, kemewahan kita saat di bulan Ramadan ini kita punya banyak waktu untuk diri kita. Makanya istilah takorub itu kan dari kata koroba ya, mendekat gitu. Jadi saat kita mampu mendekatinya dengan cara yang akrab dan intim, yaitu di bulan Ramadan. Kemudian Din Samsudin, nah ini Muhammadiyah lagi nih ya, salah satu mantan ketua Muhammadiyah nih, Din Samsudin. Dia memberikan judul pendekatan sistemik ibadah. Jadi dia bagaimana ibadah itu ternyata bisa diukur secara sistemik ya. Banyak data ya di sini, tapi datanya udah nggak masuk ya, karena di tahun 2000 kemarin, ini ditulisnya di tahun 2000 ya. Bagaimana bulan Ramadan ini menjadi bulan yang pengembangan diri untuk masing-masing, untuk para pemeluk atau yang menjalani ibadahnya di bulan Ramadan itu. Kemudian Qadri Azizi. Qadri Azizi ini juga penulis buku yang cukup produktif ya. Dia menuliskan dengan judul Bulan Taubat Nasional. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan pertaubatan. Taubat berarti pengakuan kesalahan dan kita mencoba memperbaikinya. Saya punya bukunya Qadri Azizi ini, manajemen change management ya, perubahan. Di buku change managementnya Qadri Azizi itu juga dia cerita tentang praktek KKN dalam birokrasi yang semestinya diselesaikan dengan manajemen perubahan yang rapi gitu ya. Nah, di tulisan artikel di buku ini pun Qadri Azizi mengangkat tentang itu. Jadi bagaimana KKN yang sudah sangat membudaya, marak, dan penulis mengingatkan mengapa bulan Ramadan ini tidak kita jadikan bulan taubat nasional untuk melepaskan diri dari KKN itu. Kemudian Khalil Bisri, dia menulis tentang pengampunan bukan keributan. Ini menarik ya. Ini cocok juga di spiritual ya. Jadi karena ini bulan pengampunan, ya ini masing-masing gitu. Makanya doa yang indah di bulan Ramadan yang innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni itu kan sebuah doa yang sangat personal dan private gitu bagi yang mengucapkan, yang melantunkan doanya. Dan ini tidak terkait dengan komunal, kolektivitas, jadi tidak perlu keributan, itu personal sekali. Kemudian ini saya malah belum terlalu memahami siapa penulisnya ya, Bianto namanya. Dia menuliskan Ramadan badai krisis dan sikap kaum muslimin. Dia menggarisbawahi tentang semangat kebersamaan ya, lalu aspek bagaimana mendekati Tuhan. Ya, itu bagian kedua. Lalu bagian ketiga, sang penyunting buku ini memberikan judul pada bagian 3 ini dengan Bulan Kritik Politik Kekuasaan. Ini sebenarnya saya juga agak, ini sekali, ini melengkapi sekali ya. Jadi ada juga dikumpulkan dalam tulisan ini tentang kritik atas politik kekuasaan. Ya, dimulai dari Komarudin Hidayat. Ini menarik ya, Komarudin Hidayat ini juga kakak kelas saya dulu di pesantren. Dia dari Pabelan dan pesantren Islam Aliman di Mundilan, terus aktif di Paramadina ya. Komarudin Hidayat mengangkat tentang Yesus dan Muhammad, politik berbeda punya karakter. Ini agak unik ya. Jadi bagaimana perilaku politik ya dari sudut pandang Kristiani dan Islam gitu. Menurut saya menarik, tapi inilah kita nggak bahas detailnya ya, karena ya tadi ini materi buku ini materi bunga rampai, sehingga tentang perentang ya, materinya melompat-lompat. Tapi yang jelas
Komarudin Hidayat mengangkat ini dalam sudut pandang etika publik dan etika komunal, ya. Termasuk kalau di Kristen itu kan ada Max Weber ya birokrasinya, dan kalau di Islam tentu bagaimana pandangan-pandangan teologis ideologis dalam Islamnya, dan dia mencari titik tengahnya. Dan saya pikir memang ini juga, saya pernah berinteraksi langsung dengan Pak Komarudin Hidayat ini, bertemu langsung dan mendengarkan beberapa ceramahnya. Memang beliau termasuk yang cukup telaten mengulik dua sudut pandang yang berbeda di dua agama besar ini, Kristen dan Islam. Kemudian Hajrianto J. Tohari ini dulu kayaknya masih anak mudanya Muhammadiyah nih, sekarang sih udah senior ya. Rezim santri antara fadilah dan fitnah. Ini cerita tentang Poros Tengah dan teman-temannya ya. Kayaknya sih nggak usah kita bahas, ini sangat aktual di saat dituliskannya ya, tahun 2000 membahas tentang itu. Kemudian Bakhtiar Effendi, dia menuliskan tentang Ramadan Aceh dan Ambon, Safari Ramadan Gus Dur. Ini cerita tentang Gus Dur. Atau ini pas Gus Dur jadi presiden mungkin ya. Saya lupa tahun 2000 itu Gus presiden ya. Dia bagus nih mengulik tentang, iya benar, Gus Dur dan Mega yang ingin safari Gus Dur dan Mega. Kemudian Bakhtiar Effendi juga menuliskan kembali tentang kemandirian MUI. Oh, ini terjawab nih ya. Jadi ternyata 33 judul itu beberapa ditulis oleh penulis yang sama ya. Kemandirian MUI ini juga menarik, di zaman itu kita masih awal-awal ya MUI berdiri. Kemudian ada Mahfuz MD. Wah, ini sekarang dia jadi cawapres ya. Di sini dia menuliskan uraikan dengan kejujuran masuki rakyat lewat pintu hati. Ini menarik. Ini termasuk judul yang saya membaca ulang, saya langsung baca di judul ini karena penulisnya kok, wah ini sekarang jadi cawapres nih, coba pikirannya Mahfuz MD saat itu seperti apa gitu ya. Tapi yang jelas di judul uraikan dengan kejujuran masuki hati rakyat lewat pintu hati ini, justru sudut pandang seorang Mahfuz MD mengingatkan para politisi, jika ingin mengambil kekuasaan, ingin mendekati rakyat, maka dekati dengan hatinya. Jadi jangan mendobrak pintu, jadi memaksa ya, atau propaganda yang kasar gitu, tapi mengapa tidak sentuh dari hatinya. Menurut saya ini menarik juga ya. Jadi mengambil hatinya dulu. Kemudian Malik Fajar lagi, ini terjawab lagi kan, ternyata Malik Fajar sudah menulis dua judul tadi ya. Trio musuh kita antara kemajuan dan skeptisme. Trio musuh itu siapa aja nih? Waduh, saya harus baca lagi dong nih. Wah. Oh, ini cerita tentang El Hakim ya. Sindiran El Hakim. Oke, nanti dibaca ulang. Saya mohon maaf, saya pas baca ulang tidak baca detail yang ini ya. Menjalankan segala sesuatu yang menjadi keharusan dalam menyelesaikan perkara wajib adalah wajib pula hukumnya. Semoga negeri cinta tidak lagi menimpahan sindiran. Siap. Nah, itu adalah tulisan Malik Fajar tadi menutup bagian ketiga dari buku ini ya. Kembali memasuki bagian keempat, ini judulnya paling sedikit. Bagian keempat ini hanya 3 judul. Judul bagiannya adalah generasi muda simbol perubahan. Jadi dia ke arah anak muda ya, Tauris ya. Bagi mewariskan tongkat estafet ini ke anak-anak muda. Bagaimana pendidikan anak dalam pandangan Islam ya. Parenting Islam. Terus kemudian Saifullah Yusuf tentang pemuda solusi atau problem. Ini karena Saifullah Yusuf kayaknya waktu itu menteri juga nih ya. Saifullah Yusuf ini pemuda GP Ansor ya dulu ya. Kemudian Isham Hafiz tren pasca lagu Garingan. Jadi dia mengutip tentang Kiai Kanjengnya siapa? MH Ainun Najib ya. Popularitas selawat Badar ya kan, mulai tiba-tiba selawat itu menjadi populer ya. Kemudian ada beberapa penyanyi yang mulai mensyiarkan ya syiar-syiar Ramadan, dan itu dikutip dan menjadi bahan perhatian oleh penulis ya. Saya pikir menarik, ini hanya 3 judul tapi mengingatkan kembali bahwa ternyata Ramadan juga perlu difikirkan dalam bulan Ramadan itu untuk menyerahkan tongkat estafet
peradaban ini kepada generasi setelah kita. Bagian kelima, hakikat masyarakat madani dan cita-cita reformasi. Ini mulai ke arah ini terus ya. Jadi setelah Tauris tadi terus ke arah sekarang masyarakat madani. Dibuka oleh tulisan Nur Khalis Majid. Nah ini jadi malah yang di atas ini Nur Khalis Majid. Ini memang bapaknya ya. Nur Khalis Majid di sini judulnya Pluralisme Teladan dari Piagam Madinah. Indah sekali di buku ini ya. Bagaimana Piagam Madinah ya disoroti oleh Cak Nur ya. Jadi toleransi itu sesuatu yang sangat fundamental gitu. Dalam pikiran kita dulu kita selesaikan, kita duduk bersama. Jadi sesuatu yang menjadi kesepakatan bersama itu ya disepakati walaupun berbeda-beda keyakinan kan. Piagam Madinah itu kan ada Yahudi, Islam dan Nasrani yang duduk bersama gitu untuk menetapkan satu kesepakatan gitu. Saya pikir ini menjadi pengingat kita kembali bahwa Pancasila juga menjadi bagian dari produk semacam Piagam Madinah ini yang kita duduk bersama lalu menyepakati dan itu kita jalani sebagai kebaikan kita bersama. Kemudian diperdalam lagi oleh Imam Ghazali Said. Ini bukan Imam Ghazali itu ya, tapi ini nama Imam Ghazali Said dengan pluralitas masyarakat bangsa bukan dalam konteks teologis. Dia melanjutkan pikiran tulisan yang disampaikan oleh Cak Nur tadi ya. Kalau ini dia menggarisbawahi bahwa kan seringkali orang salah sangka dan istilah pluralisme seolah-olah mesti suatu hal yang negatif gitu ya. Kalau ini sudut pandangnya adalah bukan dalam konteks teologis. Jadi pluralitas ini kondisi hubungan antar sosialnya ya. Jadi memperjuangkan agama itu mestinya tanpa harus mengorbankan persatuan dan kesatuan yang selama ini relatif terjaga. Kemudian Ustadz Sahal Mahfuz kembali menulis ya, jadi suplai tulisan lagi judulnya Ibadah Sosial Tentukan Kualitas Iman. Jadi ini memang keren ya Ramadan ini ya. Ramadan itu puasa, ibadah yang sangat personal, namun di siang harinya yang kita itu melakukan asyam itu bukan sebuah aktivitas ibadah yang memenuhi waktu kita full gitu, tapi justru kita bisa melakukan hal-hal kegiatan-kegiatan lain di saat siam itu sehingga ada aspek sosial yang bisa digali di sana. Justru qiyam itu yang sangat personal ya. Jadi kalau asyam itu kita bisa tetap melakukan aktivitas sosial kita. Kemudian pergantian zaman ini Malik Fajar lagi ya. Hari esok dan peluang baru. Dia menulis untuk tahun baru, menyambut tahun barunya Masehi ya. Yang atau pas deket sama Ramadannya, Ramadan 1420. Jadi semangat perubahan yang oleh Malik Fajar dalam judul artikel ini dia titik tolak perubahan yang paling dahsyat itu sebenarnya pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, yang tepatnya adalah di malam Lailatul Qadar. Saat itu kita bisa switch aktivitas kita berubah dengan dahsyat. Kemudian penulis berikutnya Qadri Azizi lagi. Ya, Qadri Azizi menulis lagi judulnya Ta'awun al-Birri untuk Independensi. Ini adalah bagaimana kita bertawun itu saling menolong ya dari sisi albir, kebajikan ya, ekonomi bisnis sebagai diskursus pengajian. Dia nyudut pandangnya ta'awun albir ya sebagai bentuk tauhid sosial kita. Ya. Kemudian ini termasuk penulis favorit ya, tapi saya belum punya bukunya. Ini kayaknya saya harus hunting istilah ini. Abdullah Munir Mulkhan. Abdullah Munir Mulkhan ini sebagai aktivis Muhammadiyah yang sangat dekat dengan tradisi ke-NU-an gitu ya, jadi lengkap ya. Dia menulis tentang zakat bagi kemanusiaan. Jadi sudut pandang perangkat zakat ini adalah perangkat yang sangat penting dalam ekonomi ya, terlebih untuk menjalin melengkapi definisi kemanusiaan kita. Oke ya. Kemudian Azumadi Azra, ya rektor IAIN dulu ya. Millenarianism, katalis kedatangan juru penyelamat. Wow, ini seru juga ya. Di sini ini kayaknya dia menulis tentang tahun milenium ya, tahun 2000.
ya dari sudut pandang kebudayaan Barat. Oke, nah terakhir, bagian terakhir ya, betul ya, bagian ke-6 itu bagian terakhir, hanya tersisa 2 judul. Bagian ke-6 ini adalah rekonsiliasi kesucian manusia. Ini Sahal Mahfuz yang diberikan judul buka besar silaturahim dan mudik, dan judul berikutnya Samsul Arifin Idul Fitri membangun persaudaraan sejati. Ini dua penulis ini menulis tentang puncak dari ibadah bulan Ramadan, yaitu di Idul Fitri ya, dari sudut pandang yang sangat lengkap ya. Sahal Mahfuz menuliskan sudut pandangnya bagaimana mudik ya sebagai kekuatan silaturahim dan membangun persaudaraan sejati. Dimulai dengan saling memaafkan ya, memperkuat silaturahim ya, hubungan tali ikatan biologis maupun ideologis maupun biologis ideologis ya, dua itulah paling ya, jadi keluarga maupun teman-teman sepemikiran untuk saling berinteraksi dan mengevaluasi kembali ke Syawal. Itu kan Syawal itu bulan peningkatan. Saya pikir seru ya, ini buku ini sangat kaya. Silakan kalau nggak tahu masih ada nggak, tapi tapi boleh kalau mau hunting-hunting. Yang penting judulnya Puasa Titian Menuju Ar-Royan. Memang menarik ya, karena judul bukunya ini nggak ada di judul-judul sub-judul yang 33 judul tadi ya. Jadi Puasa Titian Menuju Ar-Royan ini jadi bungkus besarnya. Ya mungkin itu teman-teman sekalian. Wow, udah 30 menit. Terima kasih, ini dalam rangka semoga ini menjadi bagian dari kesiapan kita, persiapan kita menyambut bulan suci Ramadan yang tinggal sebulan lagi. Bagian dari persiapan yang 4 tadi, istidadul ilmi, istidadul jasadi, istidadul mali, istidadul ruhi. Ini adalah istidadul ilmi, bagaimana menyiapkan kembali pemahaman kita tentang bulan Ramadan. Salam literasi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.